Jadi disiplin. Kita pamerkan keindahan Indonesia, tetapi justru bikin orang ketakutan dengan satu peristiwa kecil kan. Ada aturan pemerintah Nepal harus pakai guide lokal yang certified itu. Jadi betul-betul pemerintah NTB ini juga dengan dukungan pemerintah pusat harus siapkan. Bung Rocky kan ini pernah mengalami atau melakukan pendakian di luar negeri juga. Nah ini bagaimana pengalamannya SOP di luar negeri sama di Indonesia tuh bagaimana sih perbedaannya? Kalau naik Himalaya itu harus, walaupun kita udah tahu jalurnya, tetap ada aturan pemerintah Nepal harus pakai guide lokal yang certified itu, sehingga bisa ada pertanggungjawaban tuh, asuransi juga diberesin. Jadi betul-betul manajemen modern itu diberlakukan. Jadi di dalam bagian-bagian tertentu kita harus kritik kekurangsiagaan dari aparat kita itu. Padahal kita tahu Rinjani itu udah berkali-kali, Rinjani 100, satunya 100 km naik turun 5 kali turun di situ kan. Dan itu udah jadi event dunia itu. Nah, setiap orang yang datang ke Rinjani pasti ingin cari trek yang baru tuh. Ada trek yang bagus sebetulnya, dulu itu jalur Torean. Itu dulu jalur hanya untuk umat Buddha, untuk Buddha atau Hindu itu, untuk pergi ke Danau Segara Anak tuh. Sekarang itu bisa dilalui oleh wisatawan. Nah itu jalur yang lebih sempit lagi. Tetapi keindahannya itu, dulu saya ke situ dan saya bilang this is little Nepal itu. Nepal kecil, Himalaya kecil. Karena itu indah sekali itu. Ada air terjun 60 meter, ada sungai putih, ada air panas di situ, vegetasinya itu varietiesnya sangat bagus itu. Jadi itu satu waktu juga akan jadi jalur utama tuh. Nah di situ ada banyak jebakan-jebakan yang saya lihat, wah itu bahaya. Jadi betul-betul pemerintah NTB ini juga dengan dukungan pemerintah pusat harus siapkan. Yang pertama-tama kesan bahwa gunung itu indah, oleh karena itu safety first kan. Dasar-dasar berpikir rasional begitu tuh. Nah jangan sekedar pamerkan, tapi kemudian persiapan mitigasinya nggak ada tuh. Baik, Bu Suzy, singkat saja, mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, kemudian juga untuk memperbaiki hubungan dengan Brazil juga? Mendorong profesionalitas di kalangan ASN dan kementerian untuk memperbaiki hubungan. Ya kita harus tahu diri bahwa kita sebetulnya tidak profesional, dan itu harus diperbaiki karena kita kan kesannya jadi reputasinya buruk ya, kemana-mana kita apa dipungli, apa dibahayakan, apa diganggu dan sebagainya. Itu saya pikir kalau kita ingin mengembangkan pariwisata ke Indonesia itu nomor satu, itu bukan hanya estetik tapi security. Bukan hanya estetik tapi security juga harus tetap dijamin oleh pemerintah begitu ya. Kalau Bung Rocky seperti apa? Betul, itu bagus yang diusulkan Bu Susi itu. Kita pamerkan keindahan Indonesia, tetapi justru bikin orang ketakutan dengan satu peristiwa kecil kan. Karena dianggap kok tidak siap ya. Kan orang ya siap profesional, tetapi naik gunung itu siapapun mau seprofesional apapun itu tergelincir kecil itu harus ada yang nolong. Jadi kita mesti anggap bahwa keindahan itu harus didampingi oleh kewaspadaan, dan kewaspadaan itu pertama-tama kesiapan manajemen resiko itu intinya tuh. Baik, Bung Rocky, ini kan bukan pertama kali ada pendaki meninggal. Terakhir ada di Jawi Wijaya, terus waktu itu juga sempat ada di Ijen yang pendaki dari China begitu. Nah, ini ada catatan khusus tidak bagi SOP pendakian? Bagi tadi kan yang dibilang ada banyak sekali pendaki yang ingin ikut-ikutan saja, tetapi juga memaksakan diri untuk ikut pendakian, tapi tidak siap juga gitu. Yang pertama adalah sertifikasi itu. Jadi ranger, oke, itu ASN. Banyak anak muda yang volunteer, saya perhatikan tuh. Mereka dari dulu itu, saya masih mahasiswa di tempatnya Bu Susi di Visip UI itu. Kalau dari Jumat kita udah pasti di Cibodas itu kan, buat naik Gunung Gede, nginep di Surya Kencana. Buat apa? Ya buat pacaran sebetulnya situ. Tetapi karena udah saling berteman, beberapa kelompok itu piket namanya tuh. Jadi minggu depan lu habis naik itu pacaran, minggu depan lu yang piket ya, jagain orang lain tuh. Jadi udah terbangun semacam solidaritas di antara
para pendaki gunung. Nah ini yang mesti diangkat justru oleh pemerintah sebagai ranger tuh. Kan sekarang ya buat jadi petugas gunung itu mesti ASN, ngapain? Jadi sertifikat aja orang yang punya profesi bagus tuh, keahlian bagus. Nah mereka itu selalu ada di gunung, tapi mereka nggak punya peralatan. Padahal mereka justru yang paham anatomi dari gunung itu, mereka yang tahu psikologi si gunung, perasaan si gunung kalau terlalu sesak tuh gunungnya bisa berontak. Gitu-gitu aja kan. Nah mereka itu belajar dari pengalaman mereka itu, cara membopong orang yang patah tulang itu gitu-gitu. Baik, jadi keahlian untuk sertifikasi para ranger nggak usah dari ASN aja, tapi juga mungkin bisa ngerekrut dari luar, tapi dia memang betul-betul memiliki keahlian itu ya. Dan yang terakhir, mesti dipantau. Ini yang disebut operator. Kadang-kala ya dia tahu bahwa hanya boleh bawa 6 orang, tapi dibawa 12 orang supaya dapat uang kan. Padahal aturannya hanya boleh 6 orang di atas punca itu. Gitu-gitu lah. Jadi disiplin. Bung Rocky kan ini pernah mengalami atau melakukan pendakian di luar negeri juga. Nah ini bagaimana pengalamannya SOP di luar negeri sama di Indonesia tuh bagaimana sih perbedaannya? Kalau naik Himalaya itu harus, walaupun kita udah tahu jalurnya, tetap pemerintah Nepal harus pakai guide lokal yang certified itu, sehingga bisa ada pertanggungjawaban tuh, asuransi juga diberesin. Jadi betul-betul manajemen modern itu diberlakukan. Jadi di dalam bagian-bagian tertentu kita harus kritik kekurangsiagaan dari aparat kita itu. Padahal kita tahu Rinjani itu udah berkali-kali, Rinjani 100 km naik turun 5 kali turun di situ kan. Dan itu udah jadi event dunia itu. Nah, setiap orang yang datang ke Rinjani pasti ingin cari trek yang baru tuh. Ada trek yang bagus sebetulnya, dulu itu jalur Torean. Itu dulu jalur hanya untuk umat Buddha, untuk Buddha atau Hindu itu, untuk pergi ke Danau Segara Anak tuh. Sekarang itu bisa dilalui oleh wisatawan. Nah itu jalur yang lebih sempit lagi. Tetapi keindahannya itu, dulu saya ke situ dan saya bilang this is little Nepal itu. Nepal kecil, Himalaya kecil. Karena itu indah sekali itu. Ada air terjun 60 meter, ada sungai putih, ada air panas di situ, vegetasinya itu varietiesnya sangat bagus itu. Jadi itu satu waktu juga akan jadi jalur utama tuh. Nah di situ ada banyak jebakan-jebakan yang saya lihat, wah itu bahaya. Jadi betul-betul pemerintah NTB ini juga dengan dukungan pemerintah pusat harus siapkan. Yang pertama-tama kesan bahwa gunung itu indah, oleh karena itu safety first kan. Dasar-dasar berpikir rasional begitu tuh. Nah jangan sekedar pamerkan, tapi kemudian persiapan mitigasinya nggak ada tuh. Baik, Bu Suzy, singkat saja, mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, kemudian juga untuk memperbaiki hubungan dengan Brazil juga? Mendorong profesionalitas di kalangan ASN dan kementerian untuk memperbaiki hubungan. Ya kita harus tahu diri bahwa kita sebetulnya tidak profesional, dan itu harus diperbaiki karena kita kan kesannya jadi reputasinya buruk ya, kemana-mana kita apa dipungli, apa dibahayakan, apa diganggu dan sebagainya. Itu saya pikir kalau kita ingin mengembangkan pariwisata ke Indonesia itu nomor satu, itu bukan hanya estetik tapi security. Bukan hanya estetik tapi security juga harus tetap dijamin oleh pemerintah begitu ya. Kalau Bung Rocky seperti apa? Betul, itu bagus yang diusulkan Bu Susi itu. Kita pamerkan keindahan Indonesia, tetapi justru bikin orang ketakutan dengan satu peristiwa kecil kan. Karena dianggap kok tidak siap ya. Kan orang ya saya profesional, tetapi naik gunung itu siapapun mau seprofesional apapun itu tergelincir kecil itu harus ada yang nolong. Jadi kita mesti anggap bahwa keindahan itu harus didampingi oleh kewaspadaan, dan kewaspadaan itu pertama-tama kesiapan manajemen resiko itu intinya tuh. Baik, Bung Rocky ini kan bukan pertama kali ada pendaki meninggal. Terakhir ada di Jawi Wijaya, terus waktu itu juga sempat ada di Ijen yang pendaki dari China begitu. Nah, ini ada catatan khusus tidak bagi SOP pendakian? Bagi tadi kan yang dibilang ada banyak sekali pendaki yang ingin ikut-ikutan saja, tetapi juga memaksakan diri untuk ikut pendakian, tapi tidak siap juga gitu. Yang pertama adalah sertifikasi itu. Jadi ranger, oke, itu ASN.
Banyak anak muda yang volunteer, saya perhatikan tuh. Mereka dari dulu itu, saya masih mahasiswa di tempatnya Bu Susi di Visip UI itu. Kalau dari Jumat kita udah pasti di Cibodas itu kan, buat naik Gunung Gede, nginep di Surya Kencana. Buat apa? Ya buat pacaran sebetulnya, gitu. Tetapi karena udah saling berteman, beberapa kelompok itu piket namanya tuh. Jadi minggu depan lu habis naik itu pacaran, minggu depan lu yang piket ya, jagain orang lain tuh. Jadi udah terbangun semacam solidaritas di antara para pendaki gunung. Nah, ini yang mesti diangkat justru oleh pemerintah sebagai ranger tuh. Kan sekarang ya buat jadi petugas gunung itu mesti ASN, ngapain? Jadi sertifikat aja orang yang punya profesi bagus tuh, keahlian bagus. Nah, mereka itu selalu ada di gunung, tapi mereka nggak punya peralatan. Padahal mereka justru yang paham anatomi dari gunung itu, mereka yang tahu psikologi si gunung, perasaan si gunung kalau terlalu sesak tuh, gunungnya bisa berontak. Gitu-gitu aja kan. Nah, mereka itu belajar dari pengalaman mereka itu, cara membopong orang yang patah tulang itu, gitu-gitu. Baik, jadi keahlian untuk sertifikasi para ranger nggak usah dari ASN aja, tapi juga mungkin bisa ngerekrut dari luar, tapi dia memang betul-betul memiliki keahlian itu ya. Dan yang terakhir, mesti dipantau. Ini yang disebut operator. Kadangkala ya dia tahu bahwa hanya boleh bawa 6 orang, tapi dibawa 12 orang supaya dapat uang kan. Padahal aturannya hanya boleh 6 orang di atas punca itu. Gitu-gitulah. Jadi disiplin. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky Gerung, Bu Susi sudah bergabung bersama dengan The Prime Show malam hari ini.